ala nabi sayyidina Muhammadi wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam ini kita akan menceritakan tentang hijrahnya Al-Mustafa, yakni Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Nabi Sallallahu alaihi wasallam pergi menemui temannya Abu Bakar dan memberitahu dia bahwa Allah mengizinkannya baginya untuk hijrah. Maka Abu Bakar minta kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam agar boleh menemaninya dalam hijrah itu. Nabi Sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya." Kemudian Abu Bakar menawarkan salah satu dari dua kendaraan unta yang disiapkan untuk itu. Keduanya melengkapi kedua kendaraan itu dan memasukkan soprah di dalam wadah kulit. Asma binti Abu Bakar memotong ikat pinggangnya dan mengikatkannya pada mulut wadah itu. Kedua orang itu menyewa Abdullah bin Uraikid dari Bani Adail bin Bakrin. Ia seorang penunjuk jalan yang mahir dan masih menganut agama kaum kafir Quraisy. Kendaraan mereka kepadanya dan berjanji dengannya untuk bertemu pada suatu malam itu di luar Mekah. Maka malam itu adalah malam persiapan Quraisy untuk melaksanakan keputusan mereka. Mereka berkumpul di sekeliling pintu rumah, sedangkan Rasulullah SAW berada di dalamnya. Ketika tiba waktunya untuk keluar, Nabi SAW menyuruh putra pamannya Ali agar bermalam di tempatnya supaya tidak timbul keraguan mengenai keberadaan di tengah malam. Mereka terus mengintip dan dari celah-celah pintu untuk mengetahui keberadaannya. Kemudian Nabi SAW menutupi Ali dengan burdahnya dan keluar melewati orang-orang itu sambil membaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna, dan kami adakan, min baini, di hadapan mereka, aydihim, dinding, dan belakang mereka dinding pula, aydihim sadda wa min khalfihim sadang fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihatnya. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, ditutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihatnya. Maka Allah menidurkan mereka sehingga tidak seorang pun yang melihatnya. Nabi SAW terus berjalan hingga bertemu dengan As-Siddiq. Keduanya berjalan hingga tiba di Gua Sur, lalu bersembunyi di situ. Adapun kaum musyrikin, ketika mereka mengetahui kegagalan tipu daya mereka dan bahwa mereka sesungguhnya menjaga Ali bin Abi Thalib,
bukan Muhammad bin Abdillah. Bangkitlah emosi mereka, maka mereka mengirim orang-orang untuk mencarinya. Dari setiap penjuru Mekah menjanjikan hadiah-hadiah bagi siapa yang dapat menangkap Muhammad atau menunjukkannya. Dalam pencarian itu mereka telah sampai ke gua di mana seandainya salah seorang dari mereka melihat ke bawah dua telapak kakinya, niscaya ia bisa melihat mereka berdua. Keadaan itu membuat Abu Bakar menangis. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Surat At-Taubah ayat 40. Maka Allah membuatkan mata kaum musyrikin hingga tidak ada seorang pun. Maka Allah membutakan mata kaum musyrikin sehingga maka Allah membutakan mata kaum musyrikin sehingga tidak ada seorang pun yang menoleh ke goa itu. Bahkan musuh yang paling jahat, Umayyah bin Khalaf, menganggap jauh kemungkinan orang-orang yang dicari itu bersembunyi di dalam goa seperti ini. Kemudian kedua orang itu tinggal di situ selama 3 malam hingga pencarian berhenti. Abdullah bin Abu Bakar bermalam di tempat mereka. Abdullah seorang pemuda yang pandai dan cerdas. Di waktu dini hari ia berjalan dari tempat keduanya, dan di pagi hari ia sudah berada bersama Quraisy di Mekah, seakan-akan ia bermalam di Mekah. Maka setiap ia mendengar rencana busuk terhadap kedua orang itu, maka ia sampaikan berita itu kepada keduanya ketika hari sudah gelap. Adalah Amir bin Fuhairah pergi kepada kedua orang itu membawa beberapa ekor kambing yang digumlangkannya ketika lenyap sesaat dari waktu isya. Apabila Abdullah keluar dari tempat dua orang itu, Amir mengikuti jejaknya dengan membawa kambing-kambing supaya tidak nampak jelek, sehingga tidak nampak jejak dari kedua telapak kakinya. Ketika pencarian berhenti, penunjuk jalan datang membawa 2 kendaraan di pagi hari ketiga. Kedua orang itu berangkat mengikuti jalan pantai. Di dalam perjalanan mereka disusul oleh Suraqah bin Malik Al-Mulazi. Ia telah melihat utusan-utusan musyrikin Quraisy menetapi tebusan Rasulullah SAW dan Abu Bakar bagi siapa yang membunuh atau menawannya. Di saat Suraqah berada di majelis kaumnya Bani Mujlaj, tiba-tiba datang salah seorang dari mereka hingga berdiri di tengah mereka yang sedang duduk. Tiba-tiba datang salah seorang dari mereka hingga berdiri di tengah mereka yang sedang duduk. Orang itu berkata, "Hai Suraqah, tadi aku melihat bayang-bayang orang di pantai. Aku kira itu adalah Muhammad dan rombongannya." Maka tahulah Suraqah bahwa mereka adalah benar Muhammad dan rombongannya, tetapi ia ingin mengalihkan keinginan orang itu dari pencarian mereka. Kemudian Suraqah berkata, "Sesungguhnya engkau melihat si Fulan dan si Fulan
yang pergi mencari unta mereka yang hilang. Kemudian ia tinggal bentar di majlis itu dan berdiri. Lalu menaiki keduanya, kemudian pergi hingga mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama rombongannya. Tiba-tiba kudanya terpeleset hingga ia jatuh darinya. Kemudian ia menaikinya lagi dan berjalan mendengar bacaan Al-Mustafa sehingga Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak menoleh. Sedangkan Abu Bakar banyak menoleh. Tiba-tiba kedua kaki kuda Suraqah ambles ke dalam tanah hingga mencapai kedua lutut. Maka ia jatuh darinya, kemudian ia membentak kudanya hingga bangkit. Begitu kuda itu mengeluarkan kedua tangannya, mengeluarkan kedua tangannya, debu membumbung di langit seperti asap. Maka tahulah Suraqah bahwa perbuatan sia-sia dan percuma. Ia pun merasakan ketakutan yang besar. Kemudian Suraqah menjanjikan keamanan bagi keduanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama rombongannya berhenti hingga Suraqah datang kepada mereka. Suraqah berkata, aku berkata dalam hatiku ketika mengalami kejadian itu bahwa dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekian dulu sahabat-sahabat cerita mukadimah kita Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini tadi menjelaskan hijrah ya. Ketika hijrah Nabi itu, Nabi di perjalanan banyak cobaan, banyak tantangan. Kemudian di sini dijelaskan sesungguhnya kaum kafir Quraisy itu telah menetapkan dia tebusan bagimu. Suraqah mengabari mereka tentang apa yang ingin dilakukan orang-orang terhadap mereka, dan ia menawarkan bekal dan barang-barang kepada mereka. Akan tetapi mereka tidak mengambil sesuatu satupun apapun itu darinya. Kedua orang itu berkata kepadanya rahasia tentang kita. Suraqah meminta Nabi Muhammad SAW menuliskan jaminan keamanan. Dengan itu berakhirlah kerumitan ini di mana Allah menampakkan tambahan peliharaannya atau Rasulnya. Adapun penduduk Madinah ketika mendengar keluarnya Rasulullah SAW dan kedatangan kepada mereka sampai keluar menuju Al-Harrah. Ketika mereka sudah tiba di rumah mereka, seorang lelaki Yahudi mengamati dari salah satu benteng mereka untuk suatu urusan hendak dilihatnya. Ternyata Rasulullah SAW dan rombongannya dihalangi oleh fata morgana. Sekarang waktu menempatkan mereka. Maka orang Yahudi itu berteriak sekeras-kerasnya, hei bangsa Arab, inilah nabi kalian yang kalian tunggu-tunggu. Kemudian mereka mengambil senjata dan menemui Rasulullah SAW di luar Harrah. Itu nanti disambung sigap di Kubah. Semoga sedikit ada manfaatnya. Ngantuk matanya, silakan saya. Allah alam bisawab wa ilaihi wal ma'ad. Qabibil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madu ya wasi'al